Bunda. Siapa di antara bunda yang ingin rumah tangganya berkah dan bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Nah, ulangi. Lebih semangat. Siapa yang ingin rumah tangganya berkah dan bahagia? Siapa yang ingin rumah tangganya semakin hari semakin bahagia? Mau? Mau aja, mau banget. Cius. Mi apa? Bunda. Di dalam Islam, menjaga rumah tangga agar terus berjalan dalam kebaikan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Iya apa iya? Iya. Rumah tangga itu tujuannya bukan dunia. Rumah tangga itu tujuannya adalah surga. Setuju? Rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Setuju atau tidak? Maka sering ada pertanyaan, AA, apakah nikah sudah lama rasanya masih sama? Jangan bohong. AA juga tahu. Jujur aja. Nikah sudah lama, apakah rasanya masih sama? Beda. Betul enggak? Mungkin dulu bunda waktu awal nikah, punten, mungkin nikah teh seneng karena parasnya. Betul? Sekarang parasnya berubah atau tidak? Bukan lagi berubah, berubahan. Mungkin dulu wajahnya glowing, sekarang glosor. Betul? Dulu kenceng, sekarang. Maka kalau ada pertanyaan, nikah sudah lama, apakah rasanya masih sama? Beda. Kalau waktu nikah alasannya karena paras, punten, paras ada masanya. Betul? Kalau waktu nikah karena harta, harta ada habisnya. Kalau nikah dulu karena pangkat jabatan, mohon maaf, pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi pastikan di hati kita, kita berumah tangga karena ada perasaan yang sama untuk menuju surga. Betul? Ustadz, wajah suami udah berubah Ustadz. Hartanya juga sudah berubah Ustadz. Gimana agar rasa kita tetap sama? Maka penting menghadirkan quality time. Penting menghadirkan waktu bersama dengan pasangan. Betul? Kita pengen pasangan kita jadi qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata. Setuju? Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ahilman, kebersamaan seperti apa yang harus kita miliki di rumah tangga? Yaitu kebersamaan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda sayang. Bunda. Bunda sekarang mah melayani suami teh jangan sebatas karena ingin dihargai oleh suami. Kalau bunda berbuat baik kepada suami, ingin dipuji sama suami, siap-siap kecewa. Betul apa betul? Karena faktanya banyak istri yang sudah jadi istri yang baik tapi suaminya nggak baik. Ada yang begitu? Suami siapa itu?
Maka kalau bunda ditanya sama AA, kenapa saya harus jadi istri yang baik? AA, kenapa saya harus melayani suami? AA, kenapa saya harus sabar di rumah tangga dan tetap memberikan yang terbaik kepada suami kita? Jawabannya satu, ini perintah siapa? Allah. Bunda jadi istri yang baik karena Allah. Bunda melayani suami karena Allah. Bunda taat patuh kepada suami karena Allah. Jadi bunda nggak akan kesel suami tengges kolot tudaik cicing. Bunda nggak akan nyalahin. Datua mah pasti, betul nggak? Bunda nggak bisa bilang coba dulu bapak teh balik lagi kayak yang dulu. Mual bisa nges gitu. Tapi yang bisa bunda terima keadaan suami hari ini, betul? Gimana caranya? Kembalikan kepada Allah. Jaga kebersamaan dengan suami, betul? Ingat masa-masa awal-awal bunda senang sama suami. Ini nasihat untuk pemirsa TV yang lagi kesel sama pasangannya. Ingat ya, masa-masa awal kita mencintai pasangan kita. Ingat masa-masa awal kita berkorban buat pasangan kita, betul? Ibu kalau lagi kesel sama suami, ingat awal-awal suami dulu. Suami dulu ngasih martabak sama kita. Suami dulu jemput kita. Suami dulu datang ke rumah kita. Masih inget kan? Masih kebayang? Masih kebayang. Atau ibu menyesal menikah dengan suami? Tidak kan? Maka ingat quality time dengan suami dulu, sekarang, agar Allah jaga rumah tangga kita. Insya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita walaupun usianya bertambah tapi rasanya tetap sama. Insya Allah. Tepuk tangan ibu untuk Ahilma dan kita semua. Sekarang siapa mau bertanya? Silakan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiani dari Majlis Ta'lim At-Ta'min Atauan, Kecamatan Sukatani, Desa Sukadharma. Sukatani? Desa Sukatani? Kecamatan Sukatani, Desa Sukadharma. Jadi Daerah mana? Bekasi ya? Iya Pak. Bekasi. Cikarang. Cikarang apa nanti? Cikarang. Cikarang, ya udah. Ayo kalau Cikarang mau ya. Saya mau bercerita Pak Ustadz. Iya. Saya sudah menikah dengan seorang pria Pak Ustadz. Iya dong, masa dengan seorang wanita bu. Yaitu dia udah yaitu Pak Ustadz, dia anak bungsu gitu Pak Ustadz. Oke. Anak terakhir. Anak ya bontot gitu Pak Ustadz. Iya. Bontot. Bontot ya. Ujung. Setelah dia ayahnya meninggal Pak Ustadz, dia ngajak saya pindah ke rumah mamahnya gitu Pak Ustadz. Setelah saya diajak pindah ke rumah mamahnya, suami saya berubah gitu Pak Ustadz. Jadi apaan? Maksudnya berubah sifatnya gitu. Sifatnya, jadi biasanya sama saya manja-manja, biasanya sama saya ngobrol berdua curhat. Jadi semenjak saya ikut mertua, suami jarang ngobrol sama saya gitu Pak Ustadz. Ngobrol sama siapa dia? Ngobrolnya sama mamahnya gitu iya. Pak. Terus? Nah, setelah saya malam, saya diajak sama suami. Ceritanya mau makan malam gitu Pak makan Ustadz. malam. Iya, ayo mama kita makan malam katanya. Di luar rumah apa di dalam rumah makan malamnya? Di luar Pak. Oh, diajak keluar. Asik. Diajak keluar Pak. Ayo mami kita makan malam. Ayo mami kita makan katanya. Iya. Kita pokoknya masa lalu kita pokoknya di luar aja curhat kita berdua. Sambil naik sepeda ontel. Terus suami saya izin Pak Ustadz dengan mamahnya. Bu, saya mau keluar sama istri berdua mau makan ya mau beli makan nasi. tutut, Bilangnya mau makan beli nasi goreng. Oh, gitu. nasi goreng. Tapi Pak Ustadz, suami saya izin
mertua saya marah-marah Pak Ustadz. Ngapain sih lu pergi? Katanya. Kata mertuanya. Udah punya anak, udah tua, di rumah aja makan, kata gitu. Kata mertua nih Pak Ustadz. Udah diam-diam, udah tua, udah di rumah aja. Mungkin mertua saya kali pengen ngikut kali Pak Ustadz. Gitu. Tapi kan saya pengen berdua, tapi suami saya pengen berduaan gitu Pak Ustadz. Iya benar-benar. Gitu. Nah itu Pak Ustadz, pertanyaan saya itu mertua begitu dua sangka Pak Ustadz. Saya juga nggak ngomong kan Pak Ustadz, hanya anak yang ngomong. Iya. Nah saya dosa nggak gitu Pak Ustadz? Yang dosa mertua apa? Ibunya nih. Iya dua-duanya gitu. Jadi ibu Rusiani bertanya, apakah mertua saya berdosa? Iya. Seperti itu. Dan kemudian apakah ibu Rusiani juga berdosa? Iya gitu Pak Ustadz. Karena saya emang nggak ngomong, itu anaknya ngomong gitu Pak Tapi Ustadz. ngerasa nggak berdosa? Ya tahu ya, dosa apa? Ya begitu. Ya begitu aja Pak Ustadz. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusiani dari Cikarang, silakan Bu. Ya. Hilman. Bunda, ibu kan tinggalnya sama mertua, betul nggak? Mertua juga punya hati. Mertua teh mungkin pengen diajak sama anak, betul nggak? Makanya izin Bunda sayang, jangan sewot kalau mertua nanya, karena Anda tinggal sama pasti ditanya, betul nggak? Pasti mertua juga tahu, ingin tahu, mau tahu, harus tahu, karena Bunda tinggal sama mertua. Maka Bunda jangan sakit hati kalau mertua nanya. Jawab aja, iya mah, ini suami teh mau ngajak makan nasi goreng keluar, mama mau ikut. Walaupun basa-basi. Betul nggak? Ada itu ya. Jangan jadi musuhin mertua. Mertua teh cewek. Jangan. Bunda teh justru harus jadi seseorang yang melembutkan hati mertua. Yang kedua, Bunda ngobrol sama suami. Sayang. Iya Bunda. Kan kita teh mau keluar. Iya. Kamu ngajak ibu kamu nggak buat ikut makan sama kita? Pengennya ngajak. Iya. Duit cuman cepet buat berdua. Kan tahu sendiri, kamu aja makannya 4 piring. Oh iya. Saya 4 piring. Itu virus. Bukan. Iya. Kan aku pengen mengenang masa-masa kita dulu. Iya. Berdua. Oh. Takutnya nanti kalau ada mertua, dia malah mengganggu kita. Ya udah gini, aku tuh suka nggak enak sama mertua. Nanti kamu yang bilang ya sama mama kamu, bukan gak diajak, tapi takutnya mama capek. Oh gitu ya. Karena aku lihat mama teh agak sewot sama aku, mama teh. Kalau nggak diajak. Memang dari awal nikah tuh mama gak suka sama kamu. Nah itu mah curhat Pak Ustadz. Nah, jadi kata Ama, Bunda jangan sewot lagi sama mertua. Mertua ibu juga, beliau curhat di sini Bu ya. Iya. Ibu juga harus paham kondisi menantu ibu. Iya. Mungkin dia tuh pengen mesra-mesraan sama anak ibu. Iya. Tapi kayaknya wajahnya nggak terima tuh Bu. Ya. Kan bawa mertua mah ribet, kita mesra-mesraan ntar lu mesra gua kagak. Iya. Iya benar. Iya makanya jangan diajak sama ibu kalau Iya. gitu ya. Takut giri. Kan apa sih susahnya basa-basi ya nggak Bu? Iya. Kan punten ya, basa-basi teh penting. Penting. Kayak ibu mau ikut nggak? Padahal di hati teh jangan. Tapi kan basa-basi nggak ada salahnya kan? Tapi kan di hati teh jangan. Tapi kan boleh. Ibu mau ikut nggak? Terus kita bilang mau. Ibu jawab, oh ibu, kata aku mah ibu di rumah aja. Nanti kita beliin aja nasi gorengnya. Betul nggak?
ini mah yang jadi masalah ibunya udah benci duluan sama mertua. Udah kesel duluan sama mertua. Ujungnya ibu menutup diri untuk berbuat baik sama mertua. Betul? Sok sekarang mah perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Insya Allah. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Ya. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi ya, setelah Bu Rusyadi apa mertuanya berdamai, kita akan balik lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, sebelum Hilman melanjutkan tausiah kita hari ini, nikah udah lama, apakah rasanya masih sama? Nah, jangan jadikan anakmu juga sebagai penghalang untuk kemesraan. Ya, kalau Ibu Rusyada kan tadi mertuanya yang jadi penghalang Bu ya. Kalau ini jangan jadikan anak sebagai penghalang untuk kemesraan. Nah, tapi sebelumnya saya mau membacakan dulu pertanyaan dari jamaah. Sudah ada dari demi kamu mau nanya ke Ahilman ya. Assalamualaikum Ahilman, yang paling kasep sejagat raya. Saya sebenarnya setuju kalau pasangan yang sudah menikah butuh waktu untuk berdua, atau bahasa kerennya, gaulnya itu quality time. Tapi apakah itu termasuk sesuatu yang wajib, Pak? Soalnya saya punya teman ya yang pas kecil sering banget dititipin sama ibu bapaknya ke tetangga. Kebetulan ibu bapaknya saat itu masih muda, jadi suka jalan-jalan tanpa bawa anak, katanya biar tetap mesra. Akibatnya teman saya selalu nangis kejer setiap dititipin karena tahu ibu bapaknya mau pergi. Nah, menurut AA bagaimana nih? Bukankah itu lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya? Izin jawabannya AA ya. Terima kasih. Bunda, kebersamaan dengan pasangan di rumah tangga itu penting. Betul? Kalau kita sedikit melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah seorang suami yang pandai membahagiakan istrinya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Maka bunda sayang, seorang suami yang baik adalah suami yang pandai menyenangkan hati istrinya, termasuk menyiapkan waktu bersama dengan istrinya. Baginda Nabi sering membantu rumah tangga istrinya. Betul? Makanya mohon maaf kalau ada suami yang bantu pekerjaan rumah tangga istri, bukan hina, justru itu mulia. Pertanyaannya, suami ibu suka bantuin ibu? Kok agak mengkhawatirkan jawabannya? Baginda Nabi sering ngajak jalan-jalan istrinya, betul? Bunda sering diajak jalan-jalan sama suaminya? Tenang. Subuh. Baginda Nabi, mohon maaf, beliau Masya Allah sering memberikan hadiah kepada istrinya. Suami ibu sering ngasih hadiah buat ibu? Jadi quality time, kebersamaan dengan pasangan itu penting. Dari mulai membantu pekerjaan rumah tangga, dari mulai ngajak jalan-jalan, dari mulai ngasih hadiah, itu quality time. Itu yang akan menjaga rumah tangga walaupun nikah sudah lama, rasanya masih sama. Apalagi kalau begitu bisa bertambah rasa cintanya. Maka ada istilah sakinah, mawaddah, warohmah. Ada titik di mana bunda mencintai pasangan bukan lagi karena sesuatunya, tapi bunda mencintai pasangan udah semuanya karena Allah. Itu namanya rohmah. Nah, yang paling hebat, mohon izin, makin bunda tahu kekurangan pasangan, makin bunda sayang sama pasangan. Betul? Menurut AA, rumah tangga yang sudah
30 tahun, 40 tahun. Menurut AA mah udah nggak ada lagi kayak aku cinta kamu karena Pak. Udah nggak ada, udah nggak ada lah. Kalau sudah usia pernikahan yang begitu panjang mah semuanya udah karena Allah, betul nggak? Pasangan sakit ditemenin, mau jalan susah dituntunin, betul nggak? Suami ngerasa lemah ditemenin, dikuatin, betul nggak? Menurut AA ini cinta yang bukan lagi cinta biasa, tapi cinta yang luar biasa. Maka mohon izin ya, banyak suami yang ketika di bawah ditemani oleh istrinya, tapi ketika dia sudah ada di atas dia lupa kepada yang menemaninya sedang di bawah. Betul? Tapi sebaliknya tidak banyak juga istri yang bisa bertahan ketika suami sedang ada di bawah. Betul nggak? Maka pada akhirnya kebersamaan di rumah tangga itu penting. Ustadz, sekarang udah punya anak Ustadz, susah mesra-mesraan sama suami. Menurut AA mah, punten, bunda sayang, setelah punya anak cinta kepada pasangan berkurang atau bertambah? Izin ya, setelah punya anak cinta kepada pasangan berkurang atau bertambah? Menurut AA cintanya bertambah, tapi waktunya berkurang. Betul nggak? Maka ada istilah kalau bukan karena anak mah gitu. Iya kan? Kalau bukan karena anak mah rada tapi kan itu yang menguatkan, betul nggak? Maka jangan sampai setelah punya anak cinta berkurang, waktu berkurang. Jangan. Waktu bersama boleh berkurang, tapi cinta kepada pasangan jangan berkurang. Justru harusnya makin bertambah karena ada anak. Saya kerja banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Semangat. Izin, kalau hanya karena istri saya terbatas. Betul nggak? Tapi pas nengok, oh iya, kita teh punya anak. Betul nggak? Kita teh ada anak. Lebih semangat tidak? Lebih semangat. Maka cintanya kadang bertambah, memang waktunya berkurang. AA pulang ke rumah, yang ditanya istri atau anak? Pertanyaannya, apakah itu saya tidak cinta sama istri saya? Bukan. Saya cinta sama istri saya karena dia jadi ibu bagi anak-anak saya. Makanya bunda jangan cemburu sama anak. Bapak juga jangan jadi marah gara-gara punya anak. Setelah punya anak gak pernah kamu teh sama saya. Kan ini juga anak kita yang bikin. Masa gara-gara anak jadi berantem? Betul nggak? Tapi memang kudu aya waktu. Harus ada waktu berduaan dengan pasangan. Tapi tunggu waktu. Kalau anak masih kecil memang agak sulit, susah. Menurut AA, hanya mengorbankan untuk bermesraan, harus nitipin anak ke tetangga. Menurut AA mah zolim. Jalan-jalan ke luar negeri, anak dibiarin, cek AA mah salah. Tunggu waktu, dangke juga bakal besar anak teh, betul nggak? Sekarang nggak apa-apa anak, sok bareng anak dulu. Kalau anak udah gede mah nggak ikut sama kita, betul nggak? Maka jangan ngeluh jadi ibu, jangan ngeluh jadi bapak. Boleh jadi anak yang paling nguji kita sekarang, justru anak yang paling sayang sama kita nanti. Betul? Boleh jadi anak yang hari ini ya Rob berat banget ngurus anak. Boleh jadi beratnya bunda ngurus anak justru pahala yang besar untuk kita. Bermesraan bukan harus berduaan, tapi bermesraan menyiapkan waktu bersama dengan keluarga kita. Bunda jalan-jalan sama suami, punya anak, sok pas jalan-jalan tenang tidak? Anak ditinggal, bunda berduaan, tenang tidak? Malah menurut AA kadang
kita lebih tenang dan ngerasa nyaman kalau jalan-jalan anak-anak diikutkan semua. Betul nggak? Kita pernah umroh berdua, anak-anak ditinggal. Selama umroh mikirin siapa? Anak-anak. Tapi satu saat kita umroh bersama, anak-anak masih kecil, punten, mungkin riweuh, mungkin capek, yang satu nangis, yang satu digendong, tapi rasanya lebih nikmat daripada meninggalkan anak-anak sendirian. Betul? Bermesraan bukan harus berduaan, tapi bermesraan harus menghadirkan hati untuk berbuat baik kepada semua keluarga. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagi buat tepuk tangan untuk AA Hilman. Selanjutnya kita berikan kesempatan lagi untuk jamaah bertanya kepada AA Hilman. Sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau punya anak? Silakan Ibu. Udah punya? Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, saya mau bertanya, Iya. tapi ini cerita dari adik saya yang dibawa merantau, istilah jauhlah ke Kalimantan sama suaminya karena tugas. Ceritanya dia itu punya anak, terus sedangkan Bentar. Ini dengan ibu siapa tadi? di Ibu Aci, lupa ya, lupa. Iya, Ibu Aci dari mana? Saya perkenalkan dulu, saya Ibu Iya. Aci dari Majelis Taklim As-Saadah, Cikesal, Serang, Banten. Oh, tiap hari kesal. Iya. Cikesal? Cikesal, Serang, Cikesal. Banten. Iya. Ya ayah. Terus Bu? dia itu punya anak, sedangkan anaknya banyak. Cuma Ikut suami ke Kalimantan ya? Iya. Anaknya banyak? Cuma suaminya nggak mau punya pembantu. Oke. Ceritanya. Jadi diurus semuanya sama istrinya. Iya. Nah, setelah itu istrinya itu setiap hari kan ngurus keluarganya. Dia itu kecapean. Ya, saking Banyaknya ngurus pekerjaan. banyak pekerjaan di rumahnya. Rumah tangga, betul. Nah, suaminya itu istilahnya dia lalai sama kebutuhan biologis suaminya. Sama Akhirnya istrinya? si suaminya itu Suaminya apa istrinya yang lalai nih? istrinya lalai dengan kebutuhan biologis suaminya karena oke. kecapean. Capean, betul. Setiap suaminya pulang mungkin dia ketiduran saking capeknya, kayak saya lah gitu. Nah, setelah itu kan setiap hari akhirnya si suami karena kebutuhannya tidak terpenuhi, dia itu akhirnya marah-marah, berantem terus setiap hari. Nah, curhat adik saya itu sama saya. Kata saya, coba kamu, kata Abdu tadi ya, quality time dulu. Terus si adik saya itu bilang, gimana mau quality time katanya. Sedangkan si suaminya tuh nggak percaya sama sekali sama orang lain gitu, sama pembantu lah istilahnya, sama sekali nggak percaya ngurus anak-anaknya sama pembantunya. Nah, kata saya kalau udah begitu saya bingung mau ngomong apa. Apalagi saya. Ya. Karena udah bilang begitu ya, kita udah sarankan untuk quality time. Dia Quality time. istilahnya sudah gitu, ya anaknya itu nggak mau gitu istilahnya diurus sama orang lain. Nah iya, nah yang jadi pertanyaan saya gimana AA cara menyelesaikannya? Ya AA, segitu aja ya AA ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama untuk semua bunda yang merasa lelah, capek ngurus anak, percayalah, lelahnya seorang ibu yang mengurus anak adalah lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mengandung berpahala, ibu melahirkan berpahala, ibu merawat membesarkan anak berpahala. Bahkan capeknya ibu menjadi seorang ibu pahalanya lebih besar daripada, mohon maaf, ibu harus ibadah sholat misalnya setiap malam, tapi ibu lalai dengan anak, ternyata merawat anak lebih besar pahalanya. Apa yang mau sampaikan?
Ibu jangan ngeluh ya, jadi ibu. Jangan pernah marah ya, jadi ibu. Jangan pernah menyesali takdir ibu menjadi seorang ibu. Kenapa AA bilang begini? Karena tidak sedikit ibu yang sering marah ketika ibu jadi seorang ibu. Gara-gara anak banyak, gara-gara anak banyak, gara-gara anak banyak. Shh, nggak boleh. Maka yang kedua, wahai para suami, tolong hargai istrimu yang sedang ngurus anak. Banyak suami, mohon maaf, lebih sibuk ingin dilayani tapi lupa mengerti tentang posisi istrinya yang capek ngurusin anaknya. Betul? Maka wajar kalau istri teh cerewet, wajar kalau istri teh suka sewot, wajar kalau istri teh kalau ketemu ngomongnya banyak. Karena mungkin selama ngurus anak dia teh capek ngurus anak. Pas datang suaminya pengen ngobrol sama suaminya, tapi kadang-kadang suaminya nggak mau denger istrinya. Betul nggak? Makanya satu kali ada kisah, mungkin bunda tahu. Satu kali ada kisah, ada seorang sahabat, yang sahabat ini pengen curhat sama Umar bin Khattab karena dia punya istri yang cerewet. Dia teh pengen curhat sama Umar bin Khattab. Singkat cerita, dia datang ke rumahnya Umar. Pas mau ngetuk pintu, nggak jadi. Karena dia dengar di balik pintu istrinya Umar juga cerewet. Dia pengen cerita sama Umar, tapi pas didengerin, kok istrinya Umar juga cerewet? Dan yang paling hebat, Umar tidak membalas cerewet istrinya. Maka sahabat ini balik lagi, ngapain curhat sama Umar? Umar aja istrinya cerewet. Masya Allah, ketika dia balik lagi, Umar dengar suaranya. Umar buka pintu, Umar panggil sahabat ini, sahabat sini. Kenapa? Sini. Datang sahabat ini bercerita, wahai Umar, tadi aku mau curhat tentang kelakuan istriku. Istriku tuh cerewet, tapi aku nggak jadi curhat. Kenapa? Istri kamu juga cerewet, dan aku tidak melihat engkau membalas cerewetnya istrimu. Apa kata Umar? Wahai sahabat, bukan aku tidak bisa marah kepada istriku, tapi yang aku ingat kebaikan istriku. Dia capek ngurus anakku, dia capek memasak untukku, dia capek menyiapkan bajuku, dia capek harus membersamai aku. Rasanya kebaikan dia terlalu banyak untukku sehingga aku tidak mau marah kepada istriku. Jadi menurut Ahama, ini mah tentang adab dan etika di rumah tangga. Jangan ingin dihargai tapi lupa menghargai. Betul? Jangan ingin dilayani tapi lupa melayani. Padahal ketika kita mulai untuk melayani, insya Allah kita akan dilayani. Bahagiakan dulu istrimu, senengin dulu istrimu. Jangan banyak menuntut tapi lupa menuntun pada kebaikan di rumah tangga. Jadi bunda sayang bilang sama adenya nanti, ya, kalau ngerasa berat ngurus anak, komunikasi dengan suami. Sekarang tuh ada yang lagi ngetren ibu, namanya silent treatment. Apa namanya? Silent treatment. Silent treatment itu diem-dieman di rumah tangga. Didiemin sama pasangan tuh nggak enak. Betul nggak? Suami nggak ngomong, istri nggak ngomong, masing-masing ngomong sama tembok. Tidurnya bareng, tapi yang satu ngadap kanan pegang HP, yang satu ngadap kiri pegang HP. Tidurnya sekasur, tapi hatinya tidak bersama di kasur. Hati-hati, ini awal yang akan mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk rumah tangga kita. Mudah-mudahan adanya ibu bisa lebih sabar dan suaminya juga bisa lebih paham, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan keadaan yang terjadi. Tepuk Makasih, tangan Pak buat Ustadz. ibu yang bertanya.
Ya. Terima Makasih kasih Ibu. AA Iya. atas solusinya. Iya. Iya, Ibu Aci. Terima kasih Ibu Aci ya. Baik, setelah Ibu Aci, Ibu siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya. Iya, Ibu. silakan. Oh bukan, Ibu ini. Ibu Aci dan aduh. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Silakan Ibu. Nama saya Ibu Nunung Kusmiati. Saya dari Majelis Taklim Nurul Ihsan, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten. Tepuk tangan untuk orang Pandeglang. Dari Cimanuk. Saya ingin bercerita. Yang pertama, cerita saya ini kejadiannya seperti saat ini di zaman sekarang. Ada suatu anak yang sudah beristri dan mempunyai putra satu umur setahun. Beliau itu sering menitipkan kepada neneknya karena dia untuk berduaan sama suaminya, dan mereka itu tidak mau terganggu sama nakalnya anak usia 1 tahun itu. Sering terutama di malam minggu mereka keluar menitipkan putranya itu, bukan sekali 2 kali sampai seterusnya. Sebagai nenek, beliau juga aktif di kantor desa, di majelis taklim, bahkan beliau punya perkumpulan komunitas untuk mencintai tanaman hias. Kenapa itu neneknya lakukan? Karena beliau untuk menghilangkan rasa jenuh berkumpul sama teman-temannya. Selain menuntut ilmu dan silaturahmi, juga untuk menjaga tidak pikun dan lebih fresh lagi. Untuk itu neneknya tidak bisa menolak kepada menantu dan putranya itu. Kenapa tidak bisa menolak? Karena menantunya agak galak, gitu. Menantunya agak galak. Gimana caranya supaya dia itu bisa menolak untuk dititipkan cucunya itu kepada neneknya? Jangan terlalu sering, karena neneknya juga punya kehidupan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang jadi Anak sekarang kenapa dari kecil dirawat sama orang tua, setelah bekerja dan mau main pun beliau menitipkan putranya kepada orang tuanya. Iya. Pertanyaan saya, gimana caranya saya untuk bisa menolak secara halus kepada putra dan menantu supaya tidak keseringan menitipkan cucu saya kepada saya sendiri. Baik. Umpamanya. Baik. Itu aja. Umpamanya ya. Umpama. Tapi bukan ibu ini kan? Bukan. ya. Umpamanya. Coba ibu bilang kepada kamera tuh, untuk anak yang suka nitipin anaknya ke neneknya mau bilang apa? Kepada ibu-ibu yang anaknya suka menitipkan anaknya kepada ibu semuanya, seharusnya nanti ibu simak solusi dari AA, dan ibu juga harus bisa menolaknya, karena kita harus menikmati masa tua kita untuk istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mungkin itu aja. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman setelah ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, di segmen sebelumnya jamaah ada Ibu Nunung bertanya kepada Abang Nunia nih, kalau ada pasangan suami istri ya yang ingin romantis atau berquality time tapi menitipkan anaknya kepada neneknya, kan sebetulnya neneknya juga punya quality time juga bersama teman, sahabat, mungkin ikut pengajian atau apa gitu kan, atau seperti yang tadi kita katakan dengan kesibukan masing-masing. Nah, bagaimana nih menanggapi ini ya? Bunda. Iya, memang benar. Seorang nenek atau kakek itu biasanya
jadi orang yang paling sayang sama cucunya. Betul nggak? Bahkan mohon maaf, kalau sudah ada cucu, sayang sama anak ke cucu biasanya lebih banyak ke cucunya. Betul? Iya, benar, memang begitu. Tapi ingat, jangan karena rasa cinta dan sayang nenek kakeknya menjadikan kita tidak sadar menitipkan anak kita kepada orang tua kita. Ingat, orang tua kita bukan pembantu. Betul nggak? Kalaupun mau menitipkan, tanya kira-kira mamah keberatan atau tidak. Cuman sayangnya kadang orang tua juga jawabannya kadang suka nggak jujur. Udah nggak apa-apa, daripada nyari pembantu harus digaji, udah sama mamah aja. Betul nggak? Ujungnya dia ngorbanin dirinya tapi tersiksa. Pada akhirnya dua-duanya harus jujur. Nenek juga kudu jujur, anak juga kudu jujur. Anak ayo yang jujur. Kasihan nggak sama orang tua kita kalau harus ngurus anak kita? Kasihan. Tapi kan kadang alasannya, tapi kan yang mau neneknya, gitu kan? Yang mau kakeknya. Coba jujur di hati kita, posisikan kita jadi orang tua kita, pasti juga capek. Maka pada akhirnya jangan saling memendam perasaan. Ujungnya anak memendam, orang tua memendam. Ini yang jadi penyakit. Penyakit hati itu bunda lebih berbahaya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kesel, sebel, jengkel, dirawat sama kita, itu yang akan jadi penyakit. Justru harusnya mah orang tua kita teh makin tua makin bahagia, makin lapang. Kalaupun harus dititipin orang tua, tetap sahur aamah, kata aamah harus disiapin pembantunya. Tetap harus ada satu yang kita tugasin buat ngejaga anak kita. Kalaupun nenek kita mau ngejagain, bukan yang utama. Yang utamanya tetap pembantu sesuai dengan tugasnya. Agar nenek kita ketika nanti mau ada aktivitas tidak terganggu. Menurut AA begitu solusinya. Tapi kalau nggak bisa, ya udah urus sendiri. Betul? So mudah-mudahan kita bisa belajar banyak. Dan untuk para nenek, para kakek, semua yang dititipin cucu, jangan sungkan bilang sama anaknya kalau kita keberatan. Khawatirnya jadi penyakit di hati kita yang mengantarkan keburukan untuk kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk nenek yang sudah bertanya. Baik, terima kasih Hilman untuk jawabannya. Bu Nunung puas Bu ya. Ya, semoga bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa bersama-sama dengan cucu dan anak-anak Ibu ya. Dan inilah sebuah pernikahan. Memang ini adalah ibadah yang paling dibenci sama iblis ya ayah. Bukan sholat, zakat, dan segala macam. Karena ketika kita sudah menikah, itu semuanya menjadi ibadah. Bertahun-tahun kita sama suami itu menjadi ibadah. Itu yang dibenci sama iblis Bu. Makanya alhamdulillah ibu bisa bertahan rumah tangganya bersama suami, bersama pasangannya. Dan alhamdulillah insya Allah rasa itu pun masih ada dan masih sama. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik, mudah-mudahan tadi itulah tausiah dari Hilman. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita selanjutnya ya. Amin, amin. Dan agar apa yang tadi disampaikan oleh Hilman bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, boleh kita doa dulu dan apa yang menjadi keinginan, hajat, semoga Allah kabulkan. Amin, amin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Ya Allah, sayangi rumah tangga kami. Ya Allah, cintai rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Hafiz, duhai Allah yang maha menjaga. Ya Allah, jaga rumah tangga kami. Ya Allah, lindungi rumah tangga kami. Dekatkan rumah tangga kami dengan kebaikan, dan jauhkan rumah tangga kami dari keburukan. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Ya Allah, temani langkah pasangan kami. Berikanlah kepadanya nafkah yang halal, nafkah yang baik. Ya Allah, jaga anak-anak kami. Jadikan semua anak kami soleh dan soleha. Jadikan semua anak-anak kami qurrata ayun. Lembut hatinya, baik akhlaknya, baik takdir dan rezekinya. Ya Allah, terima kasih untuk rumah tangga yang Kau titipkan kepada kami. Jika ada dosa kami di rumah tangga, ampuni dosa-dosa kami. Jika ada salah kami di rumah tangga, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, hantarkan rumah tangga kami bukan hanya bersama di dunia, tapi nanti bersama sampai ke surga. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin.